Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك المصطفى ورسولك المجتبى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata-kata yang lebih utama untuk kita ucapkan di waktu yang berkah ini melebihi keutamaan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak sekali, sehingga apabila kita hendak menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut, maka pasti kita tidak akan sanggup melakukannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita kesabaran, karena kesyukuran dan kesabaran ini adalah sifat yang merupakan satu rangkaian yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaba li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka fi ahadin illa al-mu'min. In asabahu sarra'u syakara fadzalika lahu khair, wa in asabahu dharra'u sabara fadzalika lahu khair." Mengagumkan perkaranya orang yang beriman, atau mencengangkan perkaranya orang yang beriman. Sesungguhnya semua perkara baginya adalah baik jika dia tertimpa atau dia mengalami keluasan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Sedangkan apabila dia mengalami atau mendapatkan sesuatu yang menjadi musibah bagi dia, sesuatu yang tidak menyenangkannya, maka dia bersabar dan itu pun baik bagi dia. Jadi yang menakjubkan itu adalah semuanya baik. Mau mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, itu baik. Mendapatkan musibah dia bersabar, itu pun baik. Dan itu yang seharusnya tertanam di hati seorang yang beriman. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata para ulama, tidak ada yang melebihkan Abu Bakar dengan para sahabat yang lain, baik itu berupa sholatnya atau puasanya. Bukan itu yang melebihkan Abu Bakar dari para sahabat yang lain, tapi bisyai'in aqarra fi qalbihi, karena sesuatu
yang ada di dalam hatinya, yang bersemayam di dalam hatinya. Rasulullah SAW mengatakan, khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin. Orang yang terbaik di tengah-tengah umat ini, padahal umat ini umat terbaik. Ini Rasulullah mengatakan di tengah umat yang terbaik ini ada yang terbaik. Kalau istilahnya best of the best ya. Yang terbaik di antara yang terbaik. Setelah para nabinya adalah Abu Bakar. Manusia terbaik dari umat ini setelah para nabinya adalah Abu Bakar. Jadi dengan sesuatu yang bersemayam di dalam hati Abu Bakar itu yang menjadikan beliau menjadi manusia yang terbaik dari umat ini. Keimanannya, ketawakalannya, keikhlasannya, jiwa memaafkannya, qanaahnya, dan banyak sekali kezuhudannya dan yang lain-lain. Itu ibadah hati sebagaimana yang sedang kita alami, misalnya kenaikan harga BBM ya. Sebagai seorang mukmin, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil pelajaran dari apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan di dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya kejadian tersebut juga pernah terjadi di zaman Rasulullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah rahimahumullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ghala si'ru ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi kenaikan harga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah sa'ir lana. Para sahabat mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan pendapatnya kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami. Jadi biar harga ini enggak sampai naik tinggi, tentukan harga. Buat HET lah, harga eceran tertinggi misalnya. Intinya tentukan harga yang jelas, biar tidak memberatkan kami. Maka Rasulullah mengatakan, innallaha wal musa'ir. Sesungguhnya kenaikan harga, penentuan harga itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Harga itu enggak akan naik selain karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktornya apapun. Faktornya macam-macam, tapi intinya naik turunnya harga itu sudah menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qabidul Basitur Razzaq. Allah lah zat yang menyempitkan rezeki seseorang, yang meluaskan rezeki seseorang. Dan dialah yang memberikan rezeki. Karena bisa jadi harganya enggak naik, tapi penghasilan kita juga enggak naik. Rezeki kita sempit. Jadi bukan berarti kalau harga itu naik kita tambah sengsara, belum tentu. Bisa jadi pula Allah ingin menambah income atau penghasilan kita dengan menaikkan harga. Allah ingin tambah rezeki bagi hambanya, tapi dengan cara apa? Menaikkan harga. Bukankah kita mengalami kenaikan harga BBM itu sudah berkali-kali, dan nyatanya kita tetap bisa beli, bisa makan ya seperti biasanya.
seperti sebelum ada kenaikan. Itu ambil hikmahnya, berarti Allah tambah pendapatan kita, tambah penghasilan kita dengan perantara naiknya harga tersebut. Tapi kalau orang itu memang Allah kehendaki sempit rezekinya, mau BBM naik apa enggak, misalnya enggak naik selama 10 tahun, dia dikehendaki Allah sempit rezekinya, ya sempit terus. Bagi dia beli BBM itu meskipun enggak naik udah berat, karena memang Allah kehendaki sempit rezekinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa inni la arju an alqa rabbi wa laisa ahadun minkum yatlubuni bima dhalimatin fi malin waladamin. Dan sungguh aku berharap aku bertemu dengan Rabbku, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kedzaliman yang aku lakukan, baik berupa harta maupun jiwanya. Jadi para ulama mengatakan kalau ada perbedaan kepentingan antara penjual dan pembeli, yang penjual ini tidak ada cara lain kecuali harus atau terpaksa menaikkan harga, maka yang lebih diberatkan itu adalah kepentingan penjual atau pembeli? Kepentingan penjual. Kalau penjual ini harus menaikkan harga dengan berbagai faktor, yang intinya dia terpaksa menaikkan harga, maka di dalam Islam itu yang dikedepankan adalah kepentingan penjual. Kepentingan penjual. Ya kalau pembeli dituruti keinginannya enak saja ya. Kalau perlu duitnya kurang nggak usah ditagih gitu kan, beli kurang 50.000 kurang 100.000, kalau perlu nggak usah ditagih, itu keinginan pembeli. Sudah diberi harga murah pun tetap nawar, yaitu kepentingan pembeli, ya seperti itu, wajar ya. Makanya di dalam Islam itu yang dipentingkan adalah kepentingan penjual, karena penjual ini menghadapi berbagai resiko yang pembeli nggak tahu, bahkan nggak mau tahu. Terus pokoknya barang ini sudah kamu punyai, boh dapati dengan cara bagaimana terserah, yang penting saya pengen harga yang murah kan gitu. Makanya bijaksana di dalam agama Islam itu yang dipentingkan kepentingan penjual. Maka Rasulullah nggak mau memberi patokan harga nanti, karena akan berakibat mendolimi para penjual, nggak mau. Makanya Rasulullah mengatakan, aku sungguh ingin ketemu kepada Rabbku dan tidak ada orang yang menuntutku karena kezaliman, karena itu kezaliman. Kalau sebaliknya, misalnya penjual bersengkongkol ya, menaikkan harga karena faktor monopoli, nggak ada yang jual selain mereka, atau kartel, kesepakatan untuk menaikkan harga agar menambah untung, nah, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat semuanya tidak akan luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sebagai seorang mukmin, pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah. Kalau itu memang kedzaliman dari penguasa ya, karena faktor-faktor yang menjadi kepentingan mereka, serahkan kepada Allah, nanti akan ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada pembahasan aina yaqumul imam, di mana tempat berdirinya imam sholat jenazah.
An Abi Ghalib Al-Khayyat rahimahullahu taala qala, dari Abu Ghalib Al-Khayyat, ia berkata, syahidtu Anas bin Malikin shalla ala janazati rajulin. Aku menyaksikan Anas bin Malik mensolatkan jenazah seorang laki-laki. Faqama inda ra'sihi, maka beliau berdiri di tempat atau sejajar dengan kepala jenazah tersebut atau orang yang meninggal tersebut. Falamma rufi'a utiya bi janazati imra'atin min Quraisyin aw minal Ansar. Setelah selesai jenazah tersebut diangkat, lalu didatangkan jenazah seorang wanita dari suku Quraisy atau dari suku Ansar. Ya, biasa keraguan perawi tidak mengganggu atau menurunkan derajat satu kabar, ya, atau satu berita atau hadis, ya. Karena bisa jadi keraguan tersebut berasal dari kehati-hatian mereka. Mereka nggak berani memastikan seorang wanita tersebut apakah dari suku Quraisy atau dari suku Ansar. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Anas bin Malik, ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, hadhihi jinazatu fulanatin ibnati fulan fa shalla 'alaiha. Ini adalah jenazahnya fulanah. Fulanah sebutan bagi wanita untuk menghindari penyebutan namanya atau memang tidak diketahui namanya. Ibnati fulan, anaknya fulan atau binti fulan. Solatkanlah, ya. Solatkanlah untuknya. Fa shalla 'alaiha, lalu Anas bin Malik mensolatkannya. Faqama wasataha, dan Anas bin Malik berdiri di tengah-tengahnya. Wa fina al-Ala ibnu Ziyadin al-Adawi, dan di tengah-tengah kami ada Al-Ala bin Ziyad al-Adawi, seorang tabi'in, alim, abid, robani dan sebagainya. Beliau dikenal dengan kesolehannya dan ibadahnya. Beliau banyak menangis karena Allah sampai buta matanya. Falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajuli wal mar'ati qala ya Aba Hamzah, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min ar-rajuli haitsu qumta wa min al-mar'ati haitsu qumta. Qala na'am. Ketika Ala bin Ziyad al-Adawi mengetahui perbedaan posisi ketika Anas bin Malik mensolatkan jenazah laki-laki dan perempuan, maka ia bertanya kepada Anas bin Malik, apakah posisi berdiri yang seperti itu, yaitu ketika mayitnya atau jenazahnya laki-laki, imamnya berdiri pada posisi sejajar dengan kepala. Kalau jenazahnya seorang wanita, maka imam berdiri pada posisi yang sejajar dengan bagian tengah tubuhnya, ya, di tengah-tengah tubuhnya. Apakah seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka Anas bin Malik mengatakan na'am, iya. Jadi berarti perbuatan Anas ini meniru perbuatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ala bin Ziyad al-Adawi mengatakan, falatafata ilayna al-Ala. Qala afwan, Abu Ghalib al-Khayyat mengatakan,
falatafata ilaina al-Ala. Lalu Ala bin Ziyad al-Adawi menghadap kepada kami. Faqala, dan beliau berkata, ihfadhu, ingat-ingat atau jagalah. Ingat perkara ini, maksudnya kalau imam mensolatkan jenazah laki-laki berdiri pada posisi kepala, kalau perempuan berdiri pada posisi tengah-tengah tubuhnya. Dan itu termasuk sunnah mensolatkan jenazah. Kalaupun tidak seperti itu, solatnya insya Allah tetap sah. Jadi kalau misalnya ada imam yang dia nggak tahu tuntunan seperti ini, lalu dia mensolatkan jenazah laki-laki kok di tengah-tengah, perempuan juga sama di tengah-tengah, atau malah kebalik, insya Allah sholatnya tetap sah, karena ini merupakan sunnahnya sholat jenazah, bukan termasuk syarat ataupun termasuk rukunnya. Jadi itu pentingnya mengetahui sesuatu itu termasuk rukun atau termasuk syarat atau termasuk sunnah atau termasuk larangan tapi yang hukumnya makruh atau larangan yang menyebabkan batalnya perbuatan tersebut. Itu perlunya mengetahui. Selanjutnya sifat sholat. Wa yukabbiru 'alaiha arba'an aw khamsan ila tis'ati takbiratin. Fayaf'alu hadza taratan wa hadza taratan. Hendaklah dia bertakbir sebanyak 4 kali atau 5 kali sampai 9 kali. Dan dia melakukannya kadang-kadang, maksudnya kadang-kadang dia sholatnya 4 kali takbir, kadang 5 kali takbir, kadang 6 kali takbir, kadang 9 kali takbir sampai 9 ya. Dan melakukannya yang selainnya kadang-kadang. Tapi kata para ulama seperti Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Abdil Bar, yang takbir 5, 6, 7, 8, 9 itu adalah cara yang syad atau syudud, yang nyeleneh. Memang banyak dalilnya dan itu dilakukan oleh para sahabat. Tapi itu di awal-awal para sahabat dahulu, sebelum ada kesepakatan. Karena Ibnu Abdil Bar rahimahullah mengatakan tsumma jtama'u ala arba'i takbirat. Kemudian para sahabat ini bersepakat akan 4 takbir saja. Jadi memang dahulu ada perselisihan, kemudian terjadi kesepakatan. Itu ada perkara-perkara yang seperti itu ada, termasuk ini cara takbir dalam sholat jenazah. Ya memang ada dalilnya ya, tapi itulah kita itu jangan hanya baca dalil, tapi perlu untuk mengetahui bagaimana perkataan para ulama. Bahkan 4 mazhab juga berpendapat bahwasanya sholat jenazah itu telah disepakati 4 takbir, bukan 5, bukan 6, bukan 7 sampai 9 kali takbir, bukan. Dan kesepakatan itu kata Ibnu Abdil Bar kalau sekarang keputusan presiden ya, tapi itu keputusannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memutuskan agar sholat jenazah itu 4 kali takbir. Jadi kesepakatannya terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu memang salah satu fungsi dari pemimpin, qat'un niza', untuk menyelesaikan atau memutus sesuatu yang menjadi perselisihan.
Karena para sahabat ada yang 5 kali takbir, ada yang 4, ada yang 6 sampai 9, maka diputuskan oleh Umar bin Khattab untuk disepakati 4 kali takbir ketika mensolatkan jenazah. Jadi bukan berarti saya mengkritik kitab ini, tidak ya. Tapi belajar itu harus dari berbagai sumber yang memang valid. Ya, sumber ini valid, tapi sedikit ulama yang berpendapat seperti ini. Sedikit yang membolehkan takbir sholat jenazah itu 5, 6 dan seterusnya. Yang disepakati adalah 4 kali takbir. Dan bahkan perselisihan di zaman dahulu itu nggak boleh dibawa-bawa ke perselisihan di zaman sekarang. Jangankan pendapat ulama, pendapat sahabat saja bisa syad, bisa nyeleneh. Contohnya pendapat Ibnu Abbas tentang nikah mut'ah. Tentang nikah mut'ah. Riwayat dari Ibnu Abbas tentang nikah mut'ah itu ada 3. Yang pertama, beliau membolehkan secara mutlak nikah mut'ah. Mut'ah itu artinya kesenangan, kenikmatan. Karena apa? Laki-laki mendapat kesenangan karena menikahi seorang wanita. Wanitanya mendapat kesenangan karena mendapatkan mahar. Jadi nikah mut'ah itu nikah yang pakai tempo. Ketika temponya habis, otomatis cerai. Mau punya anak mau enggak, pokoknya waktunya habis dari akad yang disepakati, cerai. Jadi nikah mut'ah menurut Syiah itu rukunnya hanya calon mempelai pria, calon mempelai wanita, mahar sama ijab kabul. Enggak ada saksi, enggak ada wali. Nggak ada saksi, nggak ada wali. Nanti disebutkan di dalam akad itu, saya nikahi kamu selama 1 jam, saya nikahi kamu selama, kalau agak seneng ya mungkin 3 hari lah, 3 hari. Nanti 3 hari selesai, 3 hari langsung bubar, saya nikahi kamu selama sepekan misalnya, disebutkan di situ. Karena itu penting bagi mereka, ketika waktunya habis otomatis cerai. Dan itu pernah diperbolehkan oleh Rasulullah selama beberapa kali. Bahkan sebagian ulama mengatakan 7 kali diperbolehkan, 7 kali dilarang. Jadi di zaman Rasulullah, di awal-awal Islam seperti itu boleh. Kok nggak sekarang nggak boleh ya? Rusak. Kalau seperti itu rusak. Di Iran itu ya, karena mereka Syiah, banyak kejadian bapak menikahi anaknya sendiri. Gimana? Oh ya, itu kan orang-orang yang ngambil ngambil enaknya dari pendapatnya orang-orang itu kan. Ya, mereka nikah sama pelacur-pelacur itu kan. Kalau di negara yang memang terang-terangan memperbolehkan seperti itu kan Iran. Sana biasa bapak nikahi anak, karena ada laki-laki sama perempuan nikah sampai hamil, karena waktunya habis kan cerai. Nah, qadarullah anak ini tumbuh dewasa, anak hasil mut'ah tadi. Akhirnya dinikahi sama bapaknya yang dulu nikahi ibunya itu. Di sana banyak yang seperti itu, banyak. Kalau syekhnya ditanya, "Syekh, saya boleh nikahi anak antum enggak?" Enggak boleh. Tapi kalau saya bebas. Aneh. Jadi seperti itu kalau diperbolehkan rusak. Di awal Islam memang diperbolehkan. Ada yang mengatakan dilarang diperbolehkan, kemudian dilarang, diperbolehkan lagi, lalu dilarang untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Ada yang mengatakan
pernah 7 kali diperbolehkan, 7 kali dilarang. Dan di dalam agama Syiah nikah mut'ah itu sekali nikah pahalanya sekian, 2 kali nikah mut'ah pahalanya sekian, 3 kali pahalanya sekian. Semakin banyak semakin besar pahalanya. Makanya paling gampang orang itu diajak ke agama Syiah, paling penak itu. Iya, mereka nimbrungi anak-anak muda yang ente ini jangan pacaran, ya, dosa seperti ini. Lalu terus gimana? Nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Jadi memang Ibnu Abbas dalam satu riwayat memperbolehkan secara mutlak. Di dalam riwayat yang lain beliau memperbolehkan karena darurat. Darurat. Misalnya pergi ke Amerika misalnya, seorang muslim pergi ke Amerika, sana fitnahnya besar. Ya, lalu dia memutuskan untuk nikah mut'ah. Salah satu riwayat dari Ibnu Abbas memperbolehkan. Riwayat yang lain beliau menarik pendapatnya, yang dulu memperbolehkan terus mengharamkan, tapi riwayat tersebut lemah. Itu riwayat yang sanadnya lemah. Jadi intinya pendapat nyeleneh itu bisa datang dari seorang ulama, bisa datang dari seorang tabi'in juga, bisa datang pula dari sahabat Nabi. Ibnu Abbas kurang apa? Fakihnya kurang apa? Alimnya kurang apa? Turjumanul Quran, ya. Bahrul Ummah, Hibrul Ummah. Beliau adalah lautannya ilmu umat ini. Beliau adalah penanya umat ini. Tapi nyatanya ada pendapat beliau yang syadz, yang nyeleneh, dan itu ditinggalkan oleh para ulama. Pendapat yang dari Ibnu Abbas tersebut. Bahkan Ibnu Umar ketika ditanya tentang pendapatnya Ibnu Abbas, beliau mengatakan kalau seandainya Umar masih hidup akan dicambuk itu Ibnu Abbas, dihukum sama Umar bin Khattab. Jadi itu salah satu fungsi dari pemimpin. Kalau ada perselisihan putuskan, jangan malah buat perselisihan, ya, jangan malah mengundang kontroversi perselisihan. Kalau ada perselisihan putuskan, ya, putuskan yang tidak merugikan masing-masing pihak. Juga masalah ini, masalah takbir sholat jenazah diputuskan sama Umar bin Khattab. Takbir sholat jenazah itu 4 kali takbir. Jadi kalau saya sendiri, mungkin kalau ada ustadz atau apa yang mengajarkan sholat jenazah itu boleh 5, boleh 6, boleh 7, boleh 8, boleh 9, itu kata Ibnu Abdil Bar itu pendapat yang syudzud atau pendapat yang nyeleneh. Pendapat yang nyeleneh. Meskipun ada dalilnya. Amal arba, adapun yang 4 kali takbir, fali hadis Abi Hurairah, berdasarkan hadisnya Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi, kharaja ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Bahasanya Rasulullah SAW mengumumkan, ya, kematiannya An-Najasyi. Ketika hari kematiannya, lalu beliau keluar ke tanah lapang, ya, musola itu dulu adalah tanah lapang yang biasa digunakan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, juga untuk mensolatkan jenazah. Kalau sekarang kan musola itu masjid yang kecil, nggak dipakai untuk Jumatan. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi musola zaman dahulu itu adalah tempat sholat. Jadi beliau keluar ke musola, fasaffa bihim, lalu beliau menyusun shaf para sahabat, wa kabbara arba'an, dan beliau bertakbir sebanyak 4 kali takbir. Amal khams, adapun 5 kali takbir, fali hadits Abdurrahman ibni Abi Laila, qala dari Abdurrahman bin Abu Laila. Abdurrahman bin Abu Laila ini salah seorang tabi'in yang
punya keistimewaan yang banyak, kelebihan yang banyak, kesolehan yang luar biasa, tapi diriwayatkan beliau ini punya satu kelemahan, yaitu kurang suka kalau pendapatnya itu dikritik atau disaingi oleh ulama yang lain, yang beliau mengetahui di tengah-tengah itu ada ulama yang berbeda pendapat dengannya. Beliau kurang suka. Itu salah satu, ya namanya manusia. Namanya manusia pasti punya kelebihan, punya kelemahan. Bahkan sekelasnya Abdurrahman bin Abi Layla, beliau punya satu kelemahan, yaitu tidak mau dikritik, diselisih pendapatnya. Beliau akan marah kalau ada orang yang beliau ketahui menyelisih pendapatnya. Kalau sekarang orang-orang seperti Abdurrahman bin Abi Layla ini banyak malah, ya kan? Kalau ada yang beda pendapatnya atau menyelisih pendapatnya, marah. Tapi di zaman dahulu itu satu kelemahan. Kalau sekarang karena semua orang punya kelemahan, banyak kelemahan, akhirnya kelemahan itu nggak tampak gitu. Kalau beliau tampak. Dan beliau pernah bertanya kepada 120 orang sahabat dengan satu pertanyaan yang sama. Semua sahabat yang ditanya tersebut mengarahkan kepada sahabat yang lain. Sahabat ini ditanya sama Abdurrahman bin Abi Layla tentang satu masalah. Tanya tuh sama beliau. Pindah ke sahabat yang lain. Tanya, pertanyaannya sama. Tanya kepada beliau yang lain. Sampai 120 orang sahabat muter. Muter. Jadi para sahabat itu dulu kalau ditanya yang mereka tidak mengetahui secara pasti, mereka akan mengarahkannya kepada para sahabat yang lainnya. Atau untuk memberi pelajaran, biar masalah ini sudah kami sepakati di antara para sahabat, pendapat kami sama. Jadi diarahkan ke sana, oh ternyata di sana sama jawabannya. Di sana juga sama jawabannya, sampai 120. Jadi memang banyak hikmahnya. Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan, kana Zaid bin Arqam, dahulu Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an. Beliau bertakbir untuk mensolatkan jenazah di antara kami itu 4 kali takbir. Wa innahu kabbara ala janazatin khamsan. Dan beliau pernah mensolatkan seorang jenazah bertakbir sebanyak 5 kali. Fasa'altuhu faqala. Lalu aku bertanya kepada beliau, lalu beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Jadi pernah melakukan yang 5 kali takbir itu. Jadi memang 5 kali takbir juga ada dalilnya. Tapi metode belajarnya para ulama itu enggak cuma baca dalil, tapi pemahaman terhadap dalil tersebut bagaimana. Wa amma sittu wasab'u, adapun takbir sebanyak 6 kali dan 7 kali, fafiha ba'dul atharil al-mauqufah, maka ada beberapa asar, ya, riwayat yang mauquf, yang sampai kepada para sahabat, walakinnaha fi hukmil marfu'ah, akan tetapi hadis yang mauquf tersebut dihukumi marfu', lianna ba'dha kibari sahabati ata biha ala mashhadin minas sahabati duna an ya'taridu alaihi ahadun. Karena sebagian pembesarnya para sahabat, kibaru sahabah, kibaru sahabah itu sahabat yang kriterianya, ya, awal-awal masuk Islam, termasuk as-sabiqunal awalun.
Ada yang pertengahan ini ya udah masuk Islamnya pertengahan lah, sebelum meninggalnya Rasulullah. Ada yang akhir ya, itu yang masuk Islamnya di akhir-akhir hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kibar tabiin ya gitu. Kibar tabiin itu adalah para tabiin yang bertemu dengan kibarnya sahabat. Satu tabiin pertengahan ya, tabiin yang pertengahan itu yang bertemu dengan beberapa sahabat yang masuk Islam pada pertengahan dan seterusnya. Jadi ini alasannya karena ada beberapa kibar sahabat yang melakukannya dan itu disaksikan oleh para sahabat yang lain, dan para sahabat yang lain tersebut tidak menyelisihinya, maksudnya tidak mengkritiknya, tidak protes ya. Namanya kalau tidak ada sahabat yang lain yang memprotes itu namanya ijma' sukuti, dianggap sama pendapatnya karena diam gitu loh. Padahal diamnya orang itu belum tentu. Misalnya ada orang berpendapat seperti ini, dia sampaikan. Lalu ada orang yang mengetahui pendapat yang lain dan juga dalilnya, tapi dia diam. Bukan berarti kan yang diam itu menyetujui, bukan berarti. Belum tentu gitu loh. Belum tentu dia diam itu karena menyetujui pendapat orang tersebut. Bisa jadi nanti daripada ngomong nanti jadi rame ya kan, atau jadi madorot yang besar, atau jadi debat kusir dan sebagainya, atau dia nggak terima ya, makanya dia pilih diam gitu ya. Ini alasannya yang takbir 6 kali 7 kali karena banyak pembesar sahabat yang melakukannya di tengah-tengah para sahabat yang lain, dan para sahabat yang lain tersebut tidak ada yang mengkritiknya, tidak ada yang menyelisihinya. An Abdullah bin Ma'qal, dari Abdullah bin Ma'qal, anna Ali bin Abi Thalib bin shalla ala Sahli bin Hunayf, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah mensolatkan jenazahnya Sahal bin Hunayf. Fakabbaru alaihi sittan, maka Ali bin Abi Thalib bertakbir sebanyak 6 kali. Summa iltafata ilaina faqala innahu badriyun. Kemudian setelah selesai sholat, Ali bin Abi Thalib menoleh kepada kami dan beliau mengatakan innahu badriyun. Sesungguhnya Sahal bin Hunayf ini adalah salah seorang pejuang Badar, pahlawan perang Badar. Dan pahlawan perang Badar itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki sahabat yang lain. Di dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan Allah melihat ya, para orang-orang atau sahabat yang mengikuti perang Badar, pejuang Badar. Maka Allah mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalian berbuatlah semau kalian karena aku sudah mengampuni kalian. Itu predikat yang luar biasa. Bayangkan ada sekelompok orang yang Allah mengatakan kepada mereka, berbuatlah kalian semaumu ya, semau kalian karena aku sudah mengampuni kalian. Luar biasa itu. Coba kalau yang dibilangin itu kita ya. Karena yang dibilangin itu para sahabat, mereka enggak sak-sae, maksudnya enggak sembarangan. Justru mereka mensyukuri predikat tersebut dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak kesyukuran ya, dan sebagainya. Bukan malah mensalahgunakan. Jadi sesungguhnya Sahal bin Hunayf ini salah seorang pahlawan perang Badar. Maka Ali bin Abi Thalib pengen memperbanyak doa baginya dengan bertakbir sebanyak 6 kali. Karena yang diantara takbir-takbir itu doa. Jadi yang nanti adalah caranya. Jadi yang dikatakan oleh jumhur ulama, yang pertama itu membaca surat Al-Fatihah,
Setelah takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa, takbir keempat juga doa. Boleh langsung salam, boleh ditambah dengan doa. Maka kalau takbirnya sampai 6 kali, berarti di sela-selanya itu isinya doa. Kalau Abu Nawas beda lagi ya, ngimami sholat jenazah pakai rukuk, pakai sujud. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan karena ini pahlawan Badar. Kalau Abu Nawas mengatakan karena dia banyak dosanya. Makanya saya sholat pakai rukuk, pakai sujud. Itu saking bodohnya itu. Ngimami sholat jenazah pakai rukuk, pakai sujud, ditanya karena gengsi, jawabannya apa? Ini mayit banyak dosanya ini. Makanya sholatnya dibedakan. Pakai rukuk, pakai sujud. Wa an Abdi Khairin qala, dan dari Abdu Khair, kana Aliyun radhiyallahu anhu yukabbiru ala ahli Badrin sittan wa ala ashabin nabiyyi khamsan wa ala sairin nasi arba'an. Dahulu Ali bin Abi Thalib bertakbir ketika sholat jenazah untuk pahlawan perang Badar yang meninggal itu sebanyak 6 kali takbir. Untuk para sahabat yang lain yang bukan merupakan bagian dari pasukan perang Badar, beliau bertakbir 5 kali. Dan untuk manusia yang lain selain para sahabat, Ali bin Abi Thalib bertakbir sebanyak 4 kali. Wa amma tis'u, adapun takbir sebanyak 9 kali. An Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Hamzata fakabbara alaihi tis'a takbirat. Dari Abdullah bin Zubair, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Beliau bertakbir sebanyak 9 kali. Bertakbir sebanyak 9 kali takbir. Tapi kembali ke pembahasan yang tadi, yang awal, bahwasanya Imam An-Nawawi, Ibnu Abdul Bar menukil kesepakatan yang terjadi di zaman Umar bin Khattab, ditentukan di zaman beliau bahwasanya sholat jenazah itu bertakbir sebanyak 4 kali saja, tidak lebih dari itu. Kalau kurang tidak sah, malah kurang dari 4 kali takbir tidak sah. Kalau lebih itu adalah mamnu, itu larangan. Bahkan Ibnu Abdul Bar mengatakan yushbihul bid'ati wal hadas, itu adalah perbuatan yang mirip dengan perbuatan bid'ah dan perbuatan yang baru. Itu kata beliau. Jadi intinya ya, kita lebih baik mengikuti kesepakatan para ulama, yaitu bertakbir untuk sholat jenazah sebanyak 4 kali takbir. Kadang kita itu pintar berselisih, pintar berargumen, tapi nggak pernah melaksanakan. Lah kowe sholat jenazah apa enggak? Nggak pernah. Jadi ribut 4 kali takbir, 5 kali takbir, 6 kali takbir, pintar membahas itu, tapi jarang mensolatkan jenazah, atau bahkan tidak pernah melakukan sholat jenazah. Dulu ada beberapa ikhwah yang ribut masalah puasa Asyura. Puasa Asyura itu kan tanggal 10 Muharram. Sebelumnya ada cita-cita Rasulullah untuk berpuasa pada tanggal 9-nya. Tapi qadarullah, beliau belum sampai pada tanggal 9 Muharram, beliau sudah meninggal dunia. Nah, itu termasuk sunnah apa enggak? Kan baru cita-cita. Ya, baru cita-cita Rasulullah itu termasuk sunnah apa enggak? Berselisih lagi yang tanggal 11-nya.
Boleh enggak itu puasa tanggal 9, 10, 11? Ya, enggak boleh. Itu kan hadisnya dhaif. Itu kan macam-macam alasannya. Akhirnya tiba waktunya tanggal 9 Muharram enggak puasa. Ya mungkin husnudzon, mungkin tanggal 10-nya saja yang dia puasa. Tiba tanggal 10 Muharram, ya enggak puasa juga. Nah, udur masalah 9, 10, 11, waktunya puasa yang dia kuatkan tanggal 10 saja, ya tetap enggak puasa. Nah, itu kan aneh itu. Jadi pinternya cuma ribut, cuma nopo, enggak melaksanakan. Nah, kalau saya itu cuma nunggu saja. Coba nanti pas tiba waktunya puasa enggak dia. Ini nyatanya enggak puasa. Alasannya macam-macam, Pak. Belum ditanya saja sudah beralasan. Wah, lali. Wah, apa gitu. Macam-macam alasannya. Wah, enggak ada makanan untuk sahur. Wah, bangun-bangun sudah adzan subuh. Wah, apa macam-macam ya. Jadi kalau memang pinter diskusi, pinter perdebatan, ya laksanakan gitu. Kalau dia memang menguatkan hal tersebut, ya laksanakan. Sudah hampir jam 6. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan ya. Tapi kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.